hari ini. Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Polisi menetapkan 6 tersangka perusakan kantor Polda NTB. 2 orang diantaranya masih berstatus pelajar sekolah menengah. Kerap memangsa unggas dan kucing peliharaan warga. Seekor ular piton sepanjang 5 meter dievakuasi petugas dari permukiman warga di Lombok Barat. Jelang MotoGP, Polda Nusa Tenggara Barat memperketat pengamanan dan cek fasilitas hotel di kawasan Mandalika. Bersama saya Rahayu Jafar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat menetapkan 6 orang tersangka perusakan kantor Polda NTB pada unjuk rasa memprotes kematian Afan Kurniawan pada tanggal 30 Agustus lalu. 6 tersangka yang ditetapkan terdiri dari 4 orang mahasiswa dan 2 pelajar SMK di Kota Mataram. Dari jumlah tersebut, 4 tersangka telah ditahan di rutan Polda NTB. Sementara 2 orang pelajar tidak ditahan karena alasan di bawah umur dan mendapatkan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 9 orang pengunjuk rasa yang diduga melakukan perusakan fasilitas kantor Mapolda. Jumlah tersangka berpotensi akan bertambah karena polisi masih akan memeriksa sejumlah pengunjuk rasa yang saat ini masih berada di luar daerah. 4 orang, kemudian 2 anak-anak. Sementara yang 6 berarti total ya? Ya, yang tersangka kami, berapa? 4. Semuanya tersangka, Mas. Yang sudah diperiksa saat ini berapa, Pak? Kami memeriksa ada 9, Mbak. 9. Apakah mungkin ada tambahan tersangka? Ini kami lagi progres terus, Mas. Karena begitu ditangkapi kan pada keluar daerah. Bahkan kemarin ada yang menyerahkan diri juga, ya kami akomodir, kami berikan. Para tersangka dijerat pasal 170 ayat 1 dan pasal 2406 Undang-Undang KUHP tentang tindakan melawan hukum dan perusakan fasilitas negara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Sejumlah keluarga Brigadir Esko Pascarelli didampingi kuasa hukumnya mendatangi kantor Mapolda NTB pada Kamis pagi. Kedatangan mereka sebagai dukungan moral dan meminta polisi serius mengusut kematian Brigadir Esko yang diyakini merupakan korban pembunuhan. Mereka menilai penanganan kasus korban berjalan lambat sehingga polisi belum menemukan titik terang hingga saat ini. Keluarga meminta polisi segera menetapkan tersangka dan mengungkap motif di balik tewasnya Brigadir Esko yang ditemukan tewas di kebun warga di Desa Jembatan Kembar pada 3 pekan lalu. Inginkan. Itu makanya kita minta daripada kepolisian supaya segera ini untuk mencari titik terangnya. Itu yang kita inginkan. Paling tidak hari Sabtu. Iya. Paling tidak hari Sabtu. Jadi ini jangan sampai menjadi bola liar, bola panas. Itu masalahnya. Karena ini kalau tidak ditanggapi, tidak segera diberikan kepastian hukum, maka ini akan menjadi permasalahan yang cukup besar nantinya. Merespon tuntutan keluarga, polisi menyatakan penyelidikan kasus kematian anggota Polres Lobar itu terus berjalan. Nah, kalau tarik politik kan karena satu ada masalah, tapi ternyata ini kan masih berjalan, Mas. Tidak ada hambatan. Memang kami butuh waktu memeriksa ataupun menganalisa gitu. Kalau salah satu kendala itu di apanya, Bang? Di alat buktinya itu di apa? Oh, kalau kendala Mas sama ini mungkin dari penyidik Polres juga tidak menemukan, tetapi mereka hanya butuh waktu, Mas.
Itu berapa orang yang diperiksa sudah mendadak? Terakhir itu sudah ada 50 kalau keterangan dari Pak Kasat Reskrim ya. Itu dari siapa saja, Bang? Oh, mungkin kami rahasiakan mungkin Pak ya. Brigadir Esko Pascarelli, 29 tahun, ditemukan tewas di salah satu kebun warga di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar pada tanggal 25 Agustus lalu, dalam kondisi leher terikat tali dan tubuh yang telah membusuk. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 50 orang saksi meliputi rekan kerja hingga istri korban yang diduga mengetahui keberadaannya sebelum ditemukan tewas. Polisi juga mengungkap temuan dugaan pukulan benda tumpul di tubuh korban berdasarkan hasil otopsi jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Sejumlah desa di Kabupaten Lombok Barat meminta agar program makan bergizi gratis yang digulirkan pemerintah pusat dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha kecil atau UMKM di daerah. Salah satunya disuarakan oleh pemerintah Desa Glogor, Kecamatan Kediri, yang mendorong pelibatan pelaku usaha mikro untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Mereka meminta agar pengadaan bahan dapur mulai beras hingga lauk pauk merupakan produk lokal yang diserap dari para petani, peternak, dan juga pedagang lokal. Pihak desa mengaku potensi desa mereka belum optimal terserap karena sebagian besar bahan baku justru diklaim didatangkan dari luar wilayah. Padahal desa mereka berdekatan dengan lokasi dapur umum. Mereka juga menyatakan siap memenuhi kebutuhan pangan melalui BUMDes dan koperasi desa untuk meningkatkan ekonomi warga. Dari segi bahan baku bisa mensuplai dari desa-desa setempat, jadi di grassroots itu bisa mengena. Sementara ini kita melihat dan informasi yang kami dapatkan itu penyuplaian bahan baku ini banyak kan dari luar nih, dari luar. Harapan kita desa dan masyarakatnya ini bisa ikut andil di situ, sehingga kesejahteraannya sesuai dengan harapan Lombok Barat itu. Merespon hal itu, pengelola dapur MBG menyatakan siap menyerap bahan pangan dari warga lokal. Namun tidak semua lolos karena terbentur aturan standarisasi dan sertifikat halal. Potong hewannya, apakah dia sudah memiliki halal, sertifikat halal, baru kita ambil. Nah, dari sana kita sudah mulai cek, sudah seleksi lah, ini supplier ini bagus karena ada ini, ada itu. Dari sertifikat segala macam. Sejak pengantaran barang pun kita langsung mulai timbang di ruang loading, baru kita bawa ke gudang kering dan gudang basah. Untuk ayam sih kita bawa ke gudang basah. Warga berharap program makan bergizi gratis yang digulirkan tidak hanya meningkatkan gizi para pelajar, namun juga dapat meningkatkan ekonomi warga lokal. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan warga Desa Glogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat menyerbu lapak penjualan sembako murah yang digelar Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat pada Kamis pagi. Warga beramai-ramai membeli aneka kebutuhan pokok utama seperti beras, minyak, dan telur yang harganya saat ini terus naik di pasaran. Pada pasar murah ini, para distributor menjual beras medium seharga Rp11.600 per kilogram, minyak goreng Rp16.000 per liter, dan telur seharga Rp55.000 per patangnya. Operasi pasar digelar untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mengatasi lonjakan harga pangan di tengah meningkatnya kebutuhan di bulan Maulid. Hari besar keagamaan ya, menyambut Maulid Nabi, itu saya minta dan saya usulkan sama tim TPD melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa
OPM segera digalakkan untuk menghadapi perayaan Maulid ini. Jadi alhamdulillah sudah dibuatkan jadwal menyebar di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah warga berharap harga bahan pokok dalam operasi pasar dapat lebih diturunkan lagi agar mereka merasa terbantu. Berapa? Katanya sih 58. 58 ya. Kalau di pasar mahal ya harga beras? Kayaknya sama dia. Sama dia, soalnya kemarin saya juga beli 60. 57. Ini sampai Harapannya sih bisa harganya lebih kecil dari biasanya. terus barang tetap tersedia ya? Iya. Operasi pasar murah digelar pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan menggandeng distributor mitra pemerintah di seluruh desa secara bergilir untuk membantu mencegah inflasi dan membantu masyarakat mengurangi beban ekonomi di tengah melambungnya harga bahan pokok. Harul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.